Narsisis. Narsis adalah perilaku ketika seseorang merasa terlalu kagum dengan dirinya sendiri dan cenderung mementingkan diri sendiri. Gangguan kepribadian narsistik adalah suatu kondisi kesehatan mental di mana orang memiliki rasa kepentingan diri yang terlalu tinggi. Mereka membutuhkan dan mencari terlalu banyak perhatian dan ingin orang lain mengaguminya. Orang dengan gangguan ini kurang memiliki kemampuan untuk memahami atau peduli terhadap perasaan orang lain. Tanda bagi narsisme ekstrim seringkali mudah dikenali. Perilaku seperti membual, monolog, dan ucapan merendahkan. Penyebab seseorang menjadi narsisis rumit. Gangguan kepribadian narsistik terkait dengan 1. Lingkungan, hubungan orang tua anak yang terlalu banyak memuja atau terlalu banyak kritik yang tidak sesuai dengan pengalaman dan pencapaian anak yang sebenarnya. 2. Genetika, karakteristik yang diwariskan, seperti ciri-ciri kepribadian tertentu. 3. Trauma, penolakan, pengabaian, dan kurangnya dukungan selama masa kanak-kanak semuanya dapat berkontribusi pada pengembangan sifat narsistik. 4. Gaya pengasuhan. Memanjakan anak secara berlebihan dan pola asuh yang terlalu protektif dapat menyebabkan seorang anak tumbuh mengharapkan dan menuntut perlakuan yang sama seperti yang mereka terima dari orang tua atau figur orang tua. Narsisme pada anak-anak ditumbuhkan oleh penilaian orang tua yang berlebihan. Orang tua percaya bahwa anak mereka lebih istimewa dan lebih berhak dibandingkan orang lain. Sebaliknya, harga diri yang tinggi pada anak ditumbuhkan oleh kehangatan orang tua. Orang tua mengungkapkan kasih sayang dan penghargaan terhadap anaknya. Memiliki hubungan yang sehat dengan seorang narsisis merupakan tantangan karena kurangnya empati dan kebutuhan akan validasi yang terus-menerus. Motivasi mereka untuk mengejar status sosial begitu kuat sehingga dapat menutupi motif perilaku lainnya, seperti motif menjaga hubungan dekat. Orang narsisis melakukan segala upaya untuk mencapai dan mempertahankan status sosial yang mereka inginkan. Ketika sukses, mereka beralih ke mengagung-agungkan diri sendiri. Mempertahankan hubungan dengan seorang narsisis bisa jadi sulit karena kebutuhannya yang berlebihan akan kekaguman, kritik yang keras, kurangnya empati, dan rasa insecure yang mendalam. Jika pasangan Anda tidak mau memperbaiki sifat narsistiknya, meninggalkannya adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk kesehatan mental Anda. Orang narsisis bisa mencintai, tetapi cinta mereka cenderung dangkal dan cepat berlalu. Mereka dapat mengembangkan keterikatan emosional yang kuat, bahkan tampak seperti jatuh cinta. Namun tetap tidak memiliki empati terhadap objek yang mereka sayangi. Meskipun orang-orang dengan narsisme bukannya tanpa emosi, motivasi mereka terfokus pada diri sendiri. Mereka tahu bahwa mereka menyakiti perasaan Anda, tetapi selama hal itu meningkatkan status mereka, mereka tidak peduli. Seseorang yang hidup dengan narsisme memang menangis. Mereka bisa merasakan penyesalan dan kesedihan. Orang narsisis menunjukkan cinta dan bertindak dengan cara yang penuh kasih sayang. Tetapi hal ini cenderung bersyarat, karena menunjukkan cinta bergantung pada apa yang dapat Anda berikan kepada mereka sebagai balasannya. Meskipun orang narsistik bisa meminta maaf, mereka cenderung melakukannya demi keuntungan mereka sendiri, bukan karena penyesalan yang tulus. Misalnya, seorang narsisis menawarkan permintaan maaf yang tidak tulus untuk mendapatkan imbalan. Orang narsisis merasa kesal terhadap hal-hal seperti orang lain, dan terkadang menangis karenanya. Mary Ann Little PhD, seorang psikolog klinis dan penulis Childhood Narcissism, Strategies to Raise Unselfish, Unentitled, and Empathetic Children, menambahkan bahwa mereka bisa menjadi sangat sensitif terhadap pukulan emosional apapun. Permintaan maaf seorang narsisis tidak pernah tulus. Ini bukanlah permintaan maaf yang sebenarnya karena orang tersebut tidak merasa menyesal atas tindakannya. Orang narsisis belajar mengucapkan kata-kata yang ingin Anda dengar saja. Anda bahkan memperhatikan ekspresi wajah atau gerak tubuh yang membuat permintaan maaf tersebut tampak nyata. Secara umum, mereka yang berada pada tingkat narsisme yang lebih tinggi mengalami kesulitan merasa bersalah atau menyesal atas tindakan mereka. Ketika seorang narsisis merasa bersalah, biasanya hal itu disebabkan oleh kesalahan yang mereka timbulkan, bukan karena perasaan tidak enak karena menyakiti orang lain. Orang narsisis memandang dirinya sebagai orang baik. Seringkali, mereka tampil mantap dan baik hati. Mereka populer dan dianggap baik. Masalah muncul ketika mereka diminta lebih dari yang ingin mereka berikan. Kita berspekulasi bahwa jika orang narsisis menerima masukan yang benar, mereka akan berubah. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini tidak terjadi. Orang narsisis sadar sepenuhnya bahwa mereka narsistik dan memiliki reputasi narsistik. Seiring bertambahnya usia orang narsisis,
manipulasi, kebesaran hati, dan egoisme menjadi tertanam kuat dalam kepribadian mereka. Mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memperkuat perilaku ini, sehingga menyulitkan mereka untuk mengubah atau mengembangkan pola yang lebih sehat. Secara teoritis, seorang narsisis bisa menjadi orang normal. Dengan pola pikir, alat, dan dukungan yang benar, pengidap Narcissistic Personality Disorder, NPD, dapat mencapai pemahaman yang lebih baik, hubungan yang lebih sehat, dan perasaan diri yang lebih seimbang. Mereka yang memiliki sifat narsisme atau narsis tentu bisa berubah. Namun kuncinya adalah mereka harus bersedia menyesuaikan pola mereka dan berkomitmen untuk mendapatkan bantuan. Tanpa perlakuan yang konsisten dan keterbukaan terhadap perubahan, sangat sulit bagi penderita narsisme untuk berubah tanpa dukungan yang diperlukan. Meskipun beberapa orang narsisis terkadang merasakan sedikit penyesalan atau rasa malu, emosi ini seringkali bersifat sementara dan dangkal. Atau, yang lebih umum, orang narsisis menghindari individu atau keadaan yang membuat mereka merasa bersalah atau malu daripada menghadapi perasaan tersebut secara langsung. Tanda dan gejala gangguan kepribadian narsistik. 1. Rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan. 2. Hidup di dunia fantasi yang mendukung hayalan mereka tentang keagungan. 3. Membutuhkan pujian dan kekaguman terus-menerus. 4. Rasa berhak. 5. Mengeksploitasi orang lain tanpa rasa bersalah atau malu. 6. Sering merendahkan, mengintimidasi, menindas, atau meremehkan orang lain. Cara membuat seorang narsisis menyadari bahwa mereka salah adalah tunjukkan ketidakjujuran mereka secara langsung. Jarang ada orang yang menegur orang yang toksik atas perilakunya. Mereka terbiasa jika semua orang mempercayainya atau sekadar menyetujuinya. Bersikaplah blak-blakan dan katakan kepada mereka, Anda akan mengatakan apa saja agar terlihat benar. Narsisme secara alami dapat membuat kemungkinan terjadinya perselingkuhan. Selingkuh berantai, memiliki banyak pasangan, dan meningkatnya kekejaman adalah pola selingkuh narsisis yang harus diwaspadai. Kita tidak bisa mempercayai seorang narsisis. Orang narsisis terkenal karena kurangnya kejujuran dan kecenderungan mereka untuk memanipulasi. Secara umum, lebih baik menghindari terlibat hubungan terlalu dalam dengan seorang narsisis karena mereka jarang mampu jatuh cinta secara permanen atau berubah demi cinta. Tidak ada kata terlambat untuk mencari bantuan dalam mengelola, menavigasi, atau mengakhiri hubungan dengan seorang narsisis. Orang narsisis memperlakukan istri mereka seringkali dengan menerapkan berbagai pola hubungan narsistik seperti manipulasi, karismatik, dan taktik eksploitasi untuk memastikan kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi. Sebagai istri, Anda menjadi sasaran manipulasi dan pelecehannya, sementara itu suami Anda memperlakukan wanita lain secara positif. Teman sejati adalah hal yang langka di dunia ini, dan persahabatan bukanlah sesuatu yang bisa didapat dari seorang narsisis. Mereka biasanya sangat ramah. Mereka mempermainkan orang, mereka memanfaatkan orang. Mereka mengambil apa yang mereka bisa dari orang lain, membuat orang melakukan apa yang mereka inginkan, dan memberikan apa yang mereka inginkan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa orang narsisis memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tidak ada bukti jelas yang menunjukkan bahwa mereka pada dasarnya lebih pintar daripada orang lain. Sebaliknya, orang narsisis sering digambarkan sebagai orang yang lebih licik, manipulatif, dan fokus pada kepentingan diri sendiri. Orang narsisis seringkali menunjukkan iri hati dan kemarahan karena rasa insecure yang mendalam dan harga diri yang rapuh. Kebutuhan mereka akan pengakuan dan kekaguman yang terus-menerus dapat menimbulkan perasaan tidak mampu ketika orang lain menerima perhatian atau pujian. Saat Anda menangis, mereka menjadi agresif, meremehkan Anda, dan mengancam, "Berhentilah menangis atau saya akan memberi Anda alasan nyata untuk menangis." Mereka juga akan marah jika merasa Anda menuduh atau menyalahkan mereka karena hal ini menantang keagungan dan posisi kekuasaan mereka. Salah satu cara efektif bagi seorang narsisis untuk menarik seseorang kembali ke alam aslinya adalah dengan mengatakan, "Aku mencintaimu." Jika Anda sangat penting bagi seorang narsisis, mereka akan mengatakan dan melakukan apa saja untuk mendapatkan Anda kembali, termasuk menggunakan 3 kata kuat tersebut. Orang narsisis lebih baik terhadap orang asing karena mereka mencari pengakuan dan kekaguman dari orang yang tidak mengetahui sifat asli mereka. Saat berinteraksi dengan orang asing, orang narsisis menampilkan penampilan menawan dan karismatik untuk mendapatkan pujian dan perhatian. Secara khusus, orang narsisis memberikan hadiah dengan tujuan untuk menjaga hubungan dengan pemberinya dan untuk mempertahankan kendali dalam hubungan tersebut.
Anda tidak akan mendapatkan hadiah mahal dari seorang narsisis karena mereka menganggap Anda bukan siapa-siapa. Anda akan mendapatkan hadiah berharga karena mereka ingin Anda terus menganggapnya luar biasa. Orang narsisis tidak bisa menjadi orang tua yang baik, karena pola asuh narsistik berdampak buruk pada perkembangan psikologis anak-anak, mempengaruhi penalaran dan perilaku serta sikap emosional, etika, dan sosial mereka. Batasan pribadi seringkali diabaikan dengan tujuan membentuk dan memanipulasi anak untuk memenuhi harapan orang tua. Orang narsisis terus-menerus mencari validasi dan kendali. Tetapi ketika mereka kehilangan Anda, mereka menyadari apa yang telah hilang dari mereka dan berusaha untuk mendapatkan Anda kembali. Orang narsisis terluka ketika Anda meninggalkannya karena mereka tidak tahan sendirian. Mereka perlu memiliki orang-orang di sekitar mereka sepanjang waktu. Dan jika Anda meninggalkannya, mereka akan merasa benar-benar tersesat tanpa perhatian Anda yang terus-menerus. Mereka terluka jika tidak menjadi pusat perhatian. Ketika seorang narsisis menyadari bahwa mereka telah kehilangan Anda selamanya, mereka cenderung menunjukkan berbagai perilaku, mulai dari penolakan dan pengejaran yang intens hingga manipulasi dan kemarahan. Orang narsisis berbohong dengan mudah dan sangat meyakinkan karena mereka tidak memiliki emosi atau hambatan yang normal. Mereka tidak peka dan bosan, kurang kemauan untuk menunjukkan empati terhadap orang lain, dan tidak merasa malu atau menyesal. Orang yang bisa menoleransi orang narsistik adalah orang narsistik lainnya. Orang-orang dengan rasa percaya diri dan keangkuhan yang berlebihan cenderung menarik orang-orang lain yang percaya diri dan ambisius. Orang narsisis tidak memiliki dua kepribadian. Mereka tidak memiliki kepribadian ganda dalam pengertian istilah yang umum dipahami, namun ada pengertian di mana mereka dapat dilihat memiliki kepribadian ganda, dan mereka sering dianggap seperti itu. Orang narsisis tidak serta-merta memandang dirinya jahat. Mereka percaya bahwa perilaku mereka dapat dibenarkan dan mereka berhak untuk bertindak dengan cara tertentu. Orang narsisis seringkali banyak bicara karena mereka sangat membutuhkan perhatian dan pengakuan. Mereka mendominasi percakapan dan berusaha menjadi pusat perhatian untuk meningkatkan harga diri mereka. Ada mitos bahwa narsisme identik dengan ketidakmampuan mengalami kesedihan. Seperti orang lainnya, orang narsisis masih mengalami emosi dan tangisan. Namun, pengalaman mereka lebih cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri dan kurang berakar pada empati. Kecil kemungkinannya seorang narsisis akan setia. Seorang narsisis memprioritaskan dirinya sendiri di atas orang lain, dan mereka membutuhkan perhatian, sanjungan, dan perlakuan istimewa yang tiada habisnya untuk mempertahankan citra diri mereka. Terima kasih telah menyimak.